Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Wens Handicraft. Kali ini saya akan membahas tutorial tentang dompet koin yang saya buat dengan sisi bulat seperti ini dan memanjang, dengan bentuk memanjang. Kenapa saya buat sisinya bulat? Karena mengikuti bentuk koinnya. Jadi di sini koinnya bisa ditata dengan rapi, bisa diurut dari yang nominal besar atau nominal kecil, atau dari ukuran koinnya. Ini. Kemudian dalamnya juga menggunakan inner membentuk pelapis dan menggunakan zipper jadi lebih aman. Kemudian untuk tusukannya, di sini saya hanya menggunakan tusuk dasar SC aja, jadi tidak ada tusuk lain di sini yang saya gunakan, tusuk dasar SC. Kemudian di salah satu sisinya saya buatkan kaitan seperti ini dengan rantai saja, dengan tusuk rantai. Untuk lingkarannya sendiri, di sini menggunakan rumus dasar lingkaran. Jadi untuk pemula pun bisa membuat dompet koin ini. Di sini alat dan bahan yang digunakan adalah benang poli. Saya menggunakan benang poli. Kemudian ini ada hakpennya, hakpen nomor 3 yang paling banyak digunakan atau 2,2 mm, dan hakpen nomor 4 untuk membuat rantai dasarnya aja pada bagian bodi. Hakpen nomor 4 dan hakpen nomor 3. Kemudian karena kita menggunakan benang poli, maka kita untuk memutus dan merapikan benangnya kita menggunakan korek api, gunting, kemudian ada jarum tapestri ini untuk menghubungkan bagian badan dengan sisi sampingnya. Kemudian untuk bagian puringnya, bagian dalam, di sini saya menggunakan kain katun, zipper meteran, dan kepala zipper. Di sini ukuran dari dompet koinnya sendiri hanya sepanjang 10 cm. Jadi kainnya pun hanya menggunakan ukuran 12 cm. Kemudian lebarnya 9 cm, tambah puring masing-masing sisinya 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Jadi total kain yang dibutuhkan adalah 12 cm kali 11 cm. Untuk zippernya sendiri 12 cm. Oke, kita mulai aja. Untuk membuatnya dimulai dari, jadi ada 3 bagian, lingkaran satu sisi, lingkarannya dibuat 2 kali, kemudian bodinya, baru nanti kita gabung. Dimulai dengan lingkaran, diawali dengan membuat lingkaran yang ada kaitnya ini. Untuk membuat lingkaran ada kaitnya ini, magic ringnya, jadi awalnya di sini agak panjang, jadi nanti kita tidak perlu sambung, tinggal dilanjutkan aja. Ini agak panjang, sekitar 15 cm, 20 cm lah biar aman, sekitar 20 cm kita sisakan. Kemudian magic ringnya kita buat, kita pegang yang ujung benang, kita pegang dengan jari ibu jari dan jari tengah. Kemudian kita lilit yang dari gulungan benang ke jari telunjuk, kita keluarkan yang jari telunjuknya. Ya, kita buat 8 SC di dalam lingkaran. Untuk membuat SC, setiap awal SC kita harus membuat satu rantai. Kita masukkan hakpen ke dalam lingkaran, kita ambil, masukkan hakpen ke dalam lingkaran, kait, ambil, lilit, tarik ke dalam rantainya. Sudah. Untuk lingkaran ini jangan terlalu besar, jadi SC nya bisa mengikuti, jadi lebih rapi. Kemudian karena sudah membuat satu rantai, kita tinggal membuat 7 SC lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah. Kemudian diakhiri dengan slip stitch di rantai pertama. Nah, ini kita benar-benar menggunakan rumus lingkaran dasar dari 8 SC, kemudian kita increase menjadi 16 SC, kemudian 24 dan 32 SC. Awali dengan rantai 1. Rantai 1. Sudah, rantai satunya jangan terlalu kencang,
agak dikendarkan saja, rantai 1. Kemudian setiap SC kita isi 2. 1, 2, 1, 2. Untuk di SC yang terakhir ini, tadi kan di awal kita sudah membuat satu rantai. Jadi di sini kita hanya perlu membuat satu SC, kemudian nanti kita slip stitch di bagian tengah rantai 1 ini. Jadi diingat, rantai 1 yang pertama kita buatnya jangan terlalu kencang, cukup agak kendor, kemudian nanti kita buat slip seperti ini. Jadi di setiap baris diawali dengan rantai 1, kemudian diakhiri dengan slip di rantai 1 tersebut. Sini kita membuat satu SC, kemudian slip stitch di bagian tengah ini, slip. Nah, awali lagi dengan rantai 1, jangan terlalu kencang, agak kendor aja. Kemudian rumus ketiga, baris ketiga adalah 1 SC dan 1 increase. Jadi ada 24 SC totalnya. Sini setelah rantai 1, kemudian 1 SC, 1 increase itu maksudnya jadi 1 stitch ini jadi 2. 1, 2. Diulang. 1, kemudian increase 2. 1 SC, 1 increase 2, 1, 2, 1, 2, 1. Kemudian biasa seperti tadi, ini yang terakhir 1 SC, kemudian slip stitch di tengah-tengah rantai pertama yang kita bikin. 1 SC, kemudian slip di sini di tengah-tengah. Sudah, slip stitch. Awali lagi awal baris dengan satu rantai, jangan terlalu kencang. Baris keempat 1 SC, 1 SC increase. Jadi ada nanti total 32 SC. Ya, nih 1 SC nya 2 kali, 1 SC, kemudian sebelahnya 1 SC, sebelahnya lagi 2 SC. 1 diisi 2. 2. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Ya, ini SC terakhir seperti baris sebelumnya, 1 SC, kemudian slip stitch di tengah-tengah rantai satunya. Nah, ini kan kita hanya akan membuat 4 baris. Untuk baris terakhir ini di rantainya kita tidak membuat slip stitch, tapi tetap membuat 1 SC. Ini kita ambil dulu. Jadi untuk akhir baris beda, tidak ada slip stitch. Ini kita putus benangnya dengan menggunakan korek. Kita gunting dulu ujungnya biar lebih mudah. Kemudian ini adalah cara mengakhiri baris supaya lebih rapih.
harusnya kan kita slip stitch di sini, tapi kali ini akhir baris, jadi kita akan mengakhirinya dengan lebih rapi, dengan cara yang lebih rapi. Ini SC yang pertama tadi di awal baris, kita ambil dari bagian belakang, kemudian benangnya kita masukkan, udah. Kemudian kita ambil lagi, kita masukkan lagi ke titik yang sama dari tempat keluar benang ini. Nih, dari bawah kita ambil, kita masukkan. Jadi kita membuat satu tusukan baru. Nih, lebih rapi, jadi tidak seperti tidak ada sambungan. Sudah, tinggal dirapikan saja. Bagian tengahnya kita rapikan, kita gunting, jangan digunting karena ini kan membuat handle. Kemudian yang ini kita rapikan, kita selipkan, kemudian kita gunting, sisakan sedikit, dirapikan dengan korek. Kemudian kita akan membuat handle-nya. Handle ini buntutnya kita keluarkan ke bagian yang bagus, buntutnya dikeluarkan, kemudian kita ambil dari tengah ke samping, terserah, boleh di titik mana saja, dari samping ke titik awal saja seperti ini. Kemudian kita buat rantai 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah 20, kita ambil, kita matikan, tarik, kita masukkan lagi ke dalam lubang, yang di tengah. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita rapikan, supaya dia tidak masuk ke dalam nih tusukannya. Jadi ini kita keluarkan dulu, kemudian kita masukkan ke rantai yang paling terakhir kita buat. Sudah, jadi dia tidak akan masuk ke dalam sini. Ke rantai sebelahnya juga, yang rantai pertama kita keluarkan lagi ke bawah. Nah, jadi lebih kuat. Nah, tinggal kita rapihkan di bagian dalam. Sudah diikat, kita gunting, sisakan sedikit ya. Satu sisi sudah jadi, kita buat lagi sisi satunya dengan rumus dasar yang sama tapi tanpa handle. Jadi tengahnya tidak perlu panjang, sedikit saja. Magic ring,
rantai 1, 7 SC, sama seperti mengerjakan ini sampai akhirnya dapat seperti ini. Sudah 2 lingkaran kiri dan kanan. Untuk membuat ini jangan lupa hanya ikuti rumus lingkaran dasar, jadi 2 seperti ini. Selanjutnya kita buat bodi dompetnya, badan dompetnya dengan menggunakan kita buat dulu rantai dasarnya sebanyak 25, rantai dasarnya sebanyak 25 rantai, kemudian barisnya sebanyak 28 baris. Di sini tadi saya membuatnya ada 32 rantai terakhir, 32 SC. Kemudian untuk bagian zipper disisakan ada 4 SC. Sisakan 4 SC. Jadi membuat barisnya sebanyak 28 baris. 32 dikurangin 4 untuk zipper. Dengan nomor 4 kita membuat rantai sebanyak 25. Sudah 25, kita ganti dengan nomor 3, tambah 1 SC, kemudian kita buat SC di bagian belakangnya, ini di bagian gundukan ini, jadi nanti SC nya terlihat rapi di atas dan di bawah. Kita mulai di bagian belakang, ini gundukannya kita ambil, ini kan bagian depannya, bagian belakang. Satu lagi di bagian gunduk ini, sudah 1 baris. Kemudian kita lanjutkan lagi SC, kita lanjutkan terus sampai 28 baris SC nya. Sudah selesai nih 28 baris, nih baris terakhirnya kita selesaikan. Kita membuatnya sebanyak 28 baris. Kita selesaikan. Kemudian selanjutnya kita membuat SC di sisinya, di kedua sisinya. SC sini. Awali, jadi ini jangan dipotong, langsung aja. 28 SC kita buat di sisi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Satu lagi. Diakhiri di sini di baris terakhir, di tusuk terakhir di rantai dasar. Kemudian kerannya kita akan menggabungkannya dengan lingkaran ini. Jadi potongnya agak panjang untuk menghubungkan badan dompetnya dengan sisi samping. Sudah samping sini, kita lanjutkan dengan membuat SC di samping satunya lagi. Kita masuknya dari bagian atas seperti ini, dari tengah kita ambil sisi sampingnya, kita masukkan seperti ini. Langsung kita buat SC di baris ini. 1 sebanyak 28 SC. Diakhiri di sini di rantai dasar. Kita putus lagi benangnya agak panjang. Yang ini kita langsung rapihkan saja, digunting, kemudian dibakar. Sudah jadi kedua sisinya. Seperti ini. Jadi sudah siap, tinggal kita gabungkan aja. Selanjutnya kita akan menggabungkan bagian badan dompet dengan sisi kiri kanannya dengan menggunakan jarum tapestri. Sini, langsung saja kita gabungkan. Jadi ini sudah pas 28, nanti di sini juga ada 28 yang digabungkan, sisanya 4 stitch untuk zipper. Kita mulai dari sisi mana saja. Ini kita masukkan, diingat bagian dalamnya. Ini bagian luar yang SC, bagian luar. Kita mulai satu, kemudian dimasukkan ke sebelahnya, masukkan lagi ke sebelahnya.
ini sisanya 1 2 3 4. Kemudian kita balik lagi 1 putaran lagi supaya lebih kuat. Sudah selesai, tinggal kita rapihkan ujung benangnya dengan menggunakan hakpen. Kita matikan di bagian dalam. Kita ikat dulu biar kuat. Kita gunting, sisakan sedikit, kemudian dibakar. Nah. Kita lanjutkan ke sisi satunya lagi.
Sudah sampai ujung, kita balik lagi. Tinggal dirapih-rapihkan saja. Rapihkan sisa benangnya. Kita ikat lagi di bagian belakang. Sudah. Jadi ini untuk badannya. Kemudian kita akan membuat puringnya. Ini ukurannya 10 cm, lebar sininya 10, panjangnya 10 cm, 10 cm, puringnya 1 cm, 1 cm. Kita hanya akan melapisi bagian badannya aja. Untuk sisi kiri kanannya saya tidak lapis. Kemudian ini menggunakan zipper. Kita pasang dulu zippernya. Kita pasang zippernya, kemudian sisi kiri kanan kita jahit. Kemudian sisi-sisinya, ujung-ujungnya kita jahit dulu, kita lipat seperti ini. Membentuk seperti ini. Zippernya kita potong sepanjang 10 cm, ditambah kiri kanan 1 cm 1 cm, jadi 12 cm. Sisi lagi. Kita lanjutkan.
jadi ini nggak akan terlepas nih zippernya. Sudah aman, pas kira-kira 10 cm. Kemudian kita gabungkan sisi bagus zipper, sisi bagus kainnya, kepala zippernya menghadap ke atas seperti ini. Kemudian kita kasih pentul. Di sini saya sudah membuat garis 1 cm. Nih, jadi kita akan menjahitnya di kotak, di garis yang sudah saya buat. Bisa jahit tangan, bisa jahit mesin. Kita jahit tangan. Dan seperti ini nanti bentuknya.
Kita balik dulu. Jika mempunyai mesin jahit, silahkan dijahit dengan mesin supaya lebih cepat. Seperti ini. Kita jahit lagi. Pinggirannya kita jahit sedikit-sedikit aja, setitik-setitik. Di bagian baiknya ini, bagusnya sini kita bikin sedikit aja. Sini ya, panjang-panjang aja. Sekali lagi, kalau misalnya ada mesin jahit, lebih baik dikerjakan dengan mesin jahit supaya lebih rapi ya.
semua sisinya, sini dan pinggirnya. Bagi dikit aja bagian dalamnya. Udah, kita matiin. Udah selesai, kita matiin dulu. Jadinya seperti ini. Tinggal kita pasang di rajutannya. Untuk posisi ini menutup, pas menutup harus di dekat handle. Jadi seperti ini, pas menutupnya dia dekat dengan kaitannya. Ini pas tutup dia dekat dengan kaitannya. Jadi ini pas nutup pun dekat dengan ini, jadi posisinya seperti ini. Nah, kita rapihkan, kita jahit. Diposisikan terlebih dahulu. Nah, kita pasang tentu. Pasang dulu, ini posisinya di tengah. Jahit keliling mulai dari ujung. Kita ambil posisi paling atas nih. Kita ikat dulu. Supaya rapi,
ambilnya dari atas lipatan, jadi jahitannya nggak kelihatan ya. Saat membuat puring diperhatikan posisi kain dan posisi kepala, posisi gigi zippernya supaya tidak kebalik, karena takutnya kalau belum terbiasa nanti terbalik, jadi harus diulang karena nggak bisa dibuka. Jadi berhati-hati aja saat menjahit zipper dengan kainnya. Posisi giginya sangat-sangat diperhatikan. Ya, kita ambil baris paling atas, ini juga. Jahitnya seperti ini. Seperti ini jahitnya. Paling atas. Posisi paling atas. Jadi seperti ini puring, tinggal dirapihkan dulu. Rapiin ikatannya, benangnya. Kemudian sisi sebelah sini pas bagian zippernya juga kita jahit sedikit. Nah, bagian ini kita jahit ke rajutannya biar tidak goyang-goyang. Udah, kita matiin. Selesai, tinggal dirapihkan aja.
bagian dalamnya seperti ini. Rapi, jadi nggak ada seperti tidak dijahit tuh. Juga seperti tidak dijahit. Bagian luarnya juga tidak kelihatan benang merahnya. Ini zippernya seperti ini. Tinggal kita masukkan koinnya. Seperti ini. Jangan lupa kepala zipper saat ditutup harus berada dekat dengan kait. Oke, terima kasih. Demikian tutorial membuat dompet koin bulat memanjang. Seperti ini hasilnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ingin saya membahas tutorial lainnya, silahkan komen saja di bawah di kolom komen. Tapi kemudian jika suka dengan tutorial ini, silahkan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.